NIM 2011140110 dari Prodi Perbankan Syariah 3D. Mari kita mengenal sedikit materi mengenai biografi Abu Hanifah, sang pendiri mazhab Hanafi. Abu Hanifah, kisah sang pendiri mazhab Hanafi. Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zuta Al-Taimi, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau merupakan dari keluarga pedagang. Pada masa beliau dilahirkan, Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-52. Ia hidup selama 50 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah. Selama hidupnya, ia melakukan ibadah haji selama 55 kali, dan beliau melakukannya ketika musim haji tiba. Sebab para ulama berkumpul untuk menunaikan haji dan berdakwah terhadap para kaum muslim. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ayahnya bernama Tsabit Ibnu Zuta Al-Taimi. Beliau keturunan dari bangsa Persia, Kabul, Afghanistan. Tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Kakek Abu Hanifah adalah Zuta yang berasal dari Kabul, Afghanistan. Dia itu tawanan perang karena dia berperang melawan Utsman bin Affan sewaktu menaklukkan Persia. Setelah dibebaskan, beliau mendapatkan hidayah dan masuk pada agama Islam. Semasa hidupnya, Zuta menjalin hubungan baik dengan Abu Thalib, sahabat Nabi yang menetap di Kufah. Imam Abu Hanifah lahir dan tumbuh seperti halnya anak kecil pada umumnya. Sejak kecil dia sudah hafal Al-Quran. Pada bulan Ramadan, Abu Hanifah bisa menghatam Al-Quran berkali-kali berkat hafalannya. Abu Hanifah awalnya tidak terlalu serius belajar agama. Belajar agama hanya sambilan, bukan tujuan utama. Sebagian besar dimanfaatkan untuk pedagang di pasar. Maklum, beliau memang keturunan pedagang. Keseriusannya belajar agama timbul setelah bertemu Al-Syabi, seorang ulama besar saat itu. Al-Syabi menyarankan agar Abu Hanifah memperdalam ilmu agama dan mengikuti halaqah para ulama. Kamu wajib memperdalam ilmu dan mengikuti halaqah para ulama, karena kamu cerdas dan memiliki potensi yang sangat tinggi, tutur Al-Syabi. Nasihat ini sangat berbekas dalam hati Abu Hanifah. Abu Hanifah semasa perjalanan mencari ilmu. Abu Hanifah memiliki banyak guru dan murid. Di antara guru beliau adalah Atta bin Abi Rabah, Muhammad bin Abi Sulaiman, dan lain-lain. Adapun murid beliau diantaranya adalah Abu Yusuf Al-Khadi, Waqiyah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Selama menimba ilmu agama, diketahui jumlah guru Abu Hanifah adalah sebanyak 4.000 orang guru. 7 diantaranya merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu terdapat 93 orang dari kalangan tabi'in serta sisanya dari kalangan tabi'i at-tabi'in. Muhammad bin Abi Sulaiman merupakan salah satu dari guru Abu Hanifah, wafat 120 Hijriah. Abu Hanifah belajar kepadanya selama 18 tahun. Setelah gurunya itu wafat, Abu Hanifah yang menggantikannya sebagai guru, sesuai dengan wasiat gurunya itu. Dengan demikian, Abu Hanifah mulai menjadi guru sejak tahun 120 Hijriah. Pada tahun 130 Hijriah, Abu Hanifah berangkat ke Mekah dan menetap di sana selama 6 tahun. Selama di Makkah, beliau mengadakan diskusi atau musyawarah dengan para ulama terkemuka pada waktu itu. Beliau juga bertemu dengan ulama Syafi'iyah, yakni ulama hadis, sehingga beliau dapat mengadakan tukar pikiran dengan mereka dan juga berdiskusi dengan Ja'far Asy-Syidik. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, sedangkan di Irak termasuk Kufah disibukkan dengan 3 halaqah keilmuan. Pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok akidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang hadis Rasulullah, metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dari Al-Quran dan hadis, termasuk membahas fatwa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu, yang belum pernah muncul sebelumnya. Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid, dan mentafsirkan, menghadiri kajian hadis dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai adil besar dalam bidang ini.
Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah. Ia terus menimba ilmu darinya hingga selesai. Sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili sebagai ulama fikih Irak. Abu Hanifah sangat antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya, hanya saja ia terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat, serta bersikeras mempertahankan pendapatnya. Terkadang menjadi kasai kesal kepadanya, namun karena kecintaannya pada sang murid, ia selalu mencari tahu tentang kondisi perkembangannya. Karya-karya Abu Hanifah. Sebenarnya terdapat banyak karya, namun hanya 6 karya yang dipandang sebagai rujukan fikih utama, yakni 1. Kitab Al-Mabsus. Kitab ini adalah kitab terpanjang atau terluas di antara kitab-kitabnya yang dihimpun dan disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan, yang di dalamnya berisi beribu-ribu masalah keagamaan yang dipegang dan ditetapkan oleh Imam Hanafi, yang berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menyalahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu. Kedua, Kitab Al-Jami'u Al-Saghir. Kitab ini berisi beberapa masalah yang diriwayatkan dari Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin Simi'ah. Yang kedua, beliau ini pun murid Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab ini berisi 40 pasal dari pasal-pasal fikih. 3. Kitab Al-Jami'u Al-Kabir. Kitab ini berisi seperti kitab-kitab yang kedua tadi, hanya saja ada lebih panjang uraian dan keterangannya. 4. Kitab Al-Sami'u Al-Saghir. Kitab ini berisi masalah-masalah ijtihad semata-mata. 5. Kitab As-Sairu Al-Khabir. Kitab ini berisi masalah-masalah fikih, karangan terakhir dari Imam Muhammad bin Hasan. 6. Kitab Az-Ziyadat. Buku ini mencakup permasalahan yang tidak dibahas di dalam buku-buku yang kelima sebelumnya, maka buku ini disebut buku tambahan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.